Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini guys, saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pembahasan hari ini yaitu yang berhubungan dengan kemagnetan. Nah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut pembahasan materi mata kuliah ini ya. Kita masuk bab 4 tentang kemagnetan. Di bab ini ya kita akan bahas hubungannya dengan listrik. Karena itu di bab pembahasan Fisika Dasar 2 itu bermain di elektromagnetik dan kemagnetan. Artinya nanti kita bisa berhubungan dengan listrik ya. Berbicara tentang magnet, maka dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu bahwa magnet itu erat hubungannya dengan listrik ya. Misalnya apabila kita ingin kita memiliki magnet ya, magnet itu bisa menyebabkan listrik atau sebaliknya, listrik pun bisa menyebabkan magnet. Nah, karena itu ada hubungan timbal balik yang berhubungan dengan persoalan kemagnetan. Muncullah hal-hal yang biasa kita kenal yang disebut sebagai medan elektromagnetik atau biasa juga kita kenal sebagai elektromagnet gitu ya. Jadi ada hubungannya antara listrik dengan magnet. Berdasarkan fenomena yang biasa kita kenal bahwa magnet itu ada yang north, ada yang south, atau artinya kita sebut sebagai ada yang kutub, berasal dari kutub utara, jadi dipengaruhi oleh medan atau proses kutub bumi ya, kutub utara, dan ada juga yang sangat tergantung dari kutub. Jadi kalau kita berbicara medan, maka kita ingat dengan kompas. Itu salah satu cara ya mengetahui posisi bumi, bahwa kompas itu mengarah ke arah utara selatan kutub ya. Nah, kalau kita berbicara kemagnetan atau medan magnet, maka kita akan berbicara tentang gaya ya, gaya kutub antara magnet. Jadi kalau kita berbicara magnet, maka ada yang kita sebut sebagai magnet permanen dan magnet buatan. Magnet permanen itu magnet yang pada dasarnya seperti yang sudah kita kenal, ada magnet batang ya. Nah, itu magnet-magnet permanen yang pada sisi-sisinya atau ujung-ujungnya menyatakan bagian utara dan bagian selatan dari magnet batang itu ya. Nah, kemudian sifatnya ya, sifatnya itu pun jadi kalau dipengaruhi oleh adanya gangguan, maka penyebabnya bisa mengganggu, atau misalnya terjadi pemanasan kah, atau dipukul-pukul gitu ya, maka magnet permanen pun bisa hilang sifat magnetnya diakibatkan oleh gangguan itu. Nah, kemudian disebabkan oleh kelemahan magnet permanen, maka orang buat juga yang tersebut sebagai magnet buatan. Magnet buatan itu disebabkan oleh adanya sifat listrik ya, atau yang kita sebut sebagai elektromagnetik ya. Nah, kemudian pada pembahasan kutub magnet ini dibagi menjadi 2 poin ya, silakan dilihat baik-baik. Kutub sejenis tolak menolak ya. Jadi kalau kita berbicara sifat gaya kutub, maka kutub sejenis tolak menolak, kutub tak sejenis atau berlawanan jenis ya, akan terjadi tarik menarik ya. Yang disebut kutub sejenis itu adalah yang biasa kita kenal utara dengan utara, selatan dengan selatan. Itu akan terjadi tolak menolak. Tapi kalau ada kutub utara dan kutub selatan, atau sebaliknya kutub selatan dan kutub utara, maka kutubnya itu akan menyebabkan gaya apa? Gaya tarik menarik. Karena adanya gaya itu, maka ya, karena adanya gaya antara kutub atau gaya antara muatan kutub satu dan kutub lain, maka muncullah persamaan ini yang kita sebut sebagai gaya antara kutub pada medan magnet yang berhubungan. Apakah kutub satu positif dengan kutub utara dengan utara, atau selatan dengan selatan, atau utara dengan selatan, atau sebaliknya, maka persamaan ini kita gunakan. Jadi kalau kita berbicara poin nomor 3 yang menyatakan besarnya gaya tarik itu F ya, atau gaya tolak menolak antara kutub yang berbanding lurus dengan apa? Dengan kekuatan masing-masing kutub, yaitu M1 dan M2. Jadi dia berbanding apa? Berbanding lurus.
Dan akan berbanding terbalik dengan apa? Akan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi akan berbanding terbalik terhadap apa? Jarak antara dua kutub. Ya, jarak antara dua kutub. Jadi persamaannya F sama dengan K itu konstanta ya dalam satuan Weber ya 10⁻⁷. M1 M2 itu berhubungan dengan kuat medan magnet, atau misalnya kekuatan kutub 1 dan kutub yang kedua, satuannya ampere meter ya. Dan R itu jarak antara kutub ya. Nah, jarak antar kutub, jarak itu menyatakan satuan meter. Kemudian pembahasan tentang hal ini ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita bisa lihat gambar ini nih ya. Ini adalah gambar yang menyatakan medan magnet permanen. Jadi kalau kita punya magnet permanen, maka yang sifatnya repulsif itu atau yang saling tolak menolak itu yaitu bila apa ya, bila kutubnya sejenis, misalnya north dengan north atau utara dengan utara, atau south dengan south atau selatan dengan selatan. Itu sifatnya repulsif. Jadi dia sifatnya tolak menolak. Bagaimana kalau yang atraktif, yang saling tarik menarik? Itu yang kalau kutubnya akan berlawanan jenis. Ya kalau di sini dicontohkan dengan apakah antara selatan dengan utara atau sebaliknya, utara dengan selatan. Nah, kita lihat contoh berikut. Ini ada, jadi di pembahasan buku ini ya banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita pelajari. Nanti silakan kalian lebih memperdalamnya dengan contoh-contoh bagian terakhir ya di pembahasan atau latihan soal kita. Ya. Ini ada soal nih, dua magnet batang mempunyai kekuatan kutub yang sama. Ketika kutub utara dari satu magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet yang lain sampai dengan 1 cm, nanti berarti jaraknya nanti ini ya kita konversikan dari cm menjadi meter. Gaya yang dialaminya adalah 0,001 N. Jadi gaya itu Newton. Ingat ya. Ada dua pertanyaannya. Gaya tolak atau gaya tarikkah yang terjadi pada dua kutub? Berapa kekuatan masing-masing kutub? Jadi kita di sini ditanya atau berhubungan dengan pada waktu kita berbicara satuan gaya, ya, gaya itu bisa nanti hasilnya positif atau negatif. Kalau dia positif berarti apa? Kalau negatif berarti apa? Nanti itu berdasarkan pengalaman ya, sehingga pada waktu kalian bisa menentukan hal ini, kalian bisa yakin dengan jawaban kalian sendiri. Nah, sekarang kita lihat kekuatan kutub sama katanya. Misalnya kita anggap M1 M2 nya sama dengan M atau satuannya sama ya. Jadi kalau gayanya adalah 0,001 Newton, jaraknya 1 cm kita konversikan ke meter menjadi 10⁻⁻² atau 0,01 meter, dan konstantanya adalah 10⁻⁷ Weber ya. Nah, maka Weber per ampere meter ya. Maka kalau kita lihat satu-satu ya, berdasarkan pertanyaannya apakah gaya tolak menolak atau tarik menarik, kita bahas satu-satu ya. Karena kutub yang berdekatan adalah kutub utara dan selatan atau kutub tak sejenis, maka gaya yang dialaminya adalah gaya apa? Gaya tarik menarik, karena sifatnya adalah berbeda muatan atau berbeda kutub. Nah, kemudian kalau kita pakai rumus F sama dengan K M1 M2 per R kuadrat, F-nya sudah diketahui ya, konstantanya sudah diketahui 10⁻⁷, M-nya pun sudah diketahui, M kita singkat sebagai M1 M2 sama dengan M, jadi M kuadrat, dan jaraknya pun sudah diketahui, maka kita bisa ketahui dengan menggunakan perhitungannya ya. Kita kalikan 10⁻⁷ dibagi dengan 0,00001 ya, karena dikuadratkan ya, 0,01 dikuadratkan, kemudian ini kita bagi menjadi 1. Jadi M kuadrat sama dengan 1, kalau A kuadratnya kita pindahkan ruas kanan jadi akar 1 pun 1, maka kuat medan magnetnya, kutubnya ya, itu berapa? 1 ampere meter ya, 1 ampere meter. Jadi karena dia sama M1 sama M2, maka M1 nya pun akan memiliki nilai yang sama dengan M2, yaitu 1 ampere meter ya. Itu pembahasan sederhana terhadap soal yang dimaksud. Kemudian kita lihat lagi kecenderungan. Jadi di sini di pembahasan ini ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya. Kecenderungan
Mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan? Jadi kalau kita pakai kompas, ya, ada kompas yang dijual secara umum. Nah, kompas itu ada jarumnya. Jarum itu selalu mengarah kemana? Mengarah ke arah utara, berarti yang satunya akan mengarah ke arah selatan atau sebaliknya. Ya, kalau kita mau buat kompas buatan, tidak terlalu sulit ya. Tinggal kita perlu apa? Kita perlu bantuan silet misalnya. Kemudian kita taruh di mana? Taruh di air, ya. Taruh di atas permukaan air, nanti dia akan bergerak dan menunjukkan arah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan, nah maka berdasarkan pengamatan, ya, kita bisa lihat beberapa poin yang berhubungan. Jadi kalau kita pakai atau menggunakan magnet permanen, ya, maka kita bisa nyatakan ada dua kondisi. Yang pertama adalah kutub selatan magnet berada di sekitar kutub utara geografi bumi, dan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Jadi ini yang perlu kalian kita cermati ya. Jadi pengamatan ini menyebabkan pada waktu magnet itu kita bisa gantung atau kita taruh di atas permukaan air, ya, maka dia mengambil arah utara selatan, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari bentuknya, ya, bentuk gambar, di sini ada gambar yang bisa lebih memperjelas kita tentang bumi. Ini misalnya ada bumi, kemudian karena bumi itu adalah magnet yang sangat besar, karena apa? Karena kutubnya itu menyatakan utara selatan, ya, utara selatan. Jadi kalau kita lihat di sini, south itu ada di bagian atas, north itu ada di bagian bawah. Jadi dia bergerak, ya, dari north ke south. Lihat arah ini ya, lihat arah grafiknya ya, arah garisnya dari utara ke selatan. Tetapi pada waktu kita ingin menyatakan adanya kompas, ya, kompas itu pada waktu dia berhubungan dengan north, dia sebetulnya mengarah kepada kutub selatan bumi. Dan pada waktu kompas di bagian selatannya atau bagian bawahnya, itu sebetulnya dia mengarah kemana? Dia mengarah ke north, bagian bumi. Jadi ini prinsipnya sama ya dengan magnet. Magnet itu kalau kita susun, kita punya magnet batang yang panjang, kemudian di situ ada menyatakan utara selatan, ya. Karena kalau kita potong batang magnet itu menjadi beberapa bagian, maka setiap bagian itu menyatakan utara selatan, utara selatan, utara selatan. Pertemuan utara selatan itu menyebabkan dia akan saling menempel atau tertarik. Itu ya, ini penyebabnya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik tentang magnet atau tentang bumi yang merupakan magnet yang besar, maka kutub-kutub yang berhubungan, ya, apakah utara selatan yang tadi saya jelaskan, itu bisa dimengerti oleh kalian. Oke ya. Nah, sekarang ada hubungannya dengan ini ada juga hubungannya dengan pelajaran sekolah menengah ya, sudah kalian kenal. Misalnya ada sudut deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Ya, sudut deklinasi itu adalah beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Itu berarti kalau ada deklinasi, ada satunya lagi yaitu inklinasi. Nanti silakan dibaca ya, materinya lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat dulu sudut deklinasi itu seperti apa, ya. Nah, sudut deklinasi kalau kita perhatikan, ya, ini kita punya kutub utara di atas, ya, kutub selatan misalnya di bawah. Nah, pada waktu kita lihat kutub magnetnya, nah magnetnya itu, maka sudut yang terbentuk, ya, jadi kalau kita berbicara sudut, di sini ada theta, ya, ada theta. Jadi kalau ini berbentuk elips dari utara ke selatan, kemudian kutub magnetnya kita geser, ada kutub selatan magnet dan dia bergeser, ya, maka selisih sudutnya itu kita sebut sebagai deklinasi, ya, sudut antara jarum kompas dan arah utara selatan kita sebut theta, ya, itu deklinasi. Saya ulang kembali di bagian atas, ya, memberikan informasi beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub
geografi bumi disebut sebagai deklinasi. Nah, sebaliknya ada yang inklinasi, ya, yang inklinasi. Nah, sudut inklinasi itu apa? Sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut, ya, itu inklinasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk ilustrasinya, ya, untuk inklinasi. Nah, ini, ya, jadi inklinasi adalah sudut antara sumbu jarum kompas dan arah horizontal. Nah, itu ya. Jadi ada arah vertikal, ada arah horizontal. Nah, ini sudutnya nih, ya. Arah horizontal. Ini kutub utara. Jadi ini adalah bumi, ini kutub bumi. Jadi kemudian dari kutub. Jadi kalau terjadi pergeseran, ya, jadi pergeseran kutub utara magnet, maka terjadi apa? Terjadi sudut yang terbentuk. Jadi sudut yang terbentuk dari pergeseran ini, ya, ini kita sebut sebagai sudut inklinasi. Jadi itu, ya, ada deklinasi, ada inklinasi. Ini tadi yang saya informasikan, bahwa kalau kita berbicara magnet, maka pada waktu kita punya magnet panjang, kemudian kita potong-potong, berapapun potongannya, misalnya pertama kita potong jadi 2, maka bagian potongannya itu ujung sebelah kanan di tengah ini, ya, yang sisi sebelah kiri kita sebut sebagai north atau utara. Berarti di sebelahnya dia akan selatan, gitu ya. Kalau kita pecah lagi dari itu menjadi 2 lagi, jadi 4 bagian, maka selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, gitu terus, ya. Maka magnet itu menyebabkan dia akan saling menempel pada waktu disambungkan. Nah, kemudian pada pembahasan lain, ya, yang berhubungan dengan magnet permanen, ya. Jadi kalau kita berbicara apakah magnet permanen itu mengandung domain magnet? Ya, kalau kita punya magnet, apakah magnetnya ini bentuknya, ya, kemudian diperkecil, lihat arah-arahnya, ya. Nah, maka satu domain magnet itu akan merupakan apa? Akan merupakan magnet elementer terkecil dari benda. Jadi kalau kita potong pun, ya, magnet itu kita potong, maka dia tetap menyatakan magnet permanen, ya, pada sisi-sisi di luarnya, ya, sisi-sisi di luarnya. Nah, bagaimana caranya mengetahui mana utara mana selatan? Tinggal kita tempelkan. Jadi kalau kita pakai percobaan, maka kita tempelkan kutub-kutubnya itu. Kalau dia bertolak-tolakan, maka itu adalah kutub yang apa tuh? Kutub yang sejenis, ya. Kalau dia saling tarik menarik, maka itu adalah kutub yang berlawanan jenis. Bisa utara dengan selatan atau selatan dengan utara. Nah, kemudian pembahasan lanjutan yang berhubungan dengan hal ini yaitu gaya garis magnet. Jadi gaya garis magnet sebetulnya ini hal-hal yang bisa juga berhubungan dengan gaya listrik, ya. Jadi gaya listrik itu kan biasanya dia mengalir atau berpindah tempat dari muatan positif ke negatif. Nah, sebetulnya hal yang sama, ya, terjadi juga di magnet. Jadi garis gaya magnet itu dilukiskan keluar dari utara ke selatan, ya. Jadi kalau listrik itu dari gaya listrik itu positif ke negatif, kalau magnet dari utara ke selatan. Kemudian kerapatan garis gaya persatuan luas suatu titik menggambarkan kekuatan magnet di titik tersebut. Kemudian poin ketiga, kerapatan garis gaya terbesar itu diamati di kutub magnet. Ya, berarti apa? Berarti medan magnet yang paling kuat yaitu berada di mana? Di daerah kutub, ya. Nah, makin jauh ke kutub makin kecil kerapatan garisnya. Itu yang logikanya seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya magnet, misalnya kita taruh magnet di sini, kemudian di sini kita ambil magnet yang lain, ini jauh, ya. Semakin jauh jaraknya gayanya semakin kecil, semakin dekat gayanya semakin rapat magnetnya, maka apa yang terjadi? Gayanya pun semakin besar, ya. Tidak peduli apakah dia muatan kutub sejenis atau kutub yang berlawanan jenis, ya. Kalau dalam perhitungan
kita bisa menyatakan nilai positif atau negatif. Nah, kemudian yang berhubungan, kita lihat ya di sini, lihat gambarnya. Jadi kalau kita berbicara gaya garis gaya magnet dari north ke south, jadi dia bergerak ya dari utara ke selatan garis gaya magnetnya itu, ya. Nah, kemudian pembahasan lain adalah apakah ada muatan atau tidak. Nah, gitu ya. Tidak ada muatan magnetik. Jadi kalau kita berbicara muatan, jadi kutub utara yang terpisah dari kutub selatan yang terpisah biasa kita sebut sebagai apa? Muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara atau selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Jadi kalau berbicara nanti ini hubungannya ke ini ya, hubungannya kepada bahan magnet ya. Maka ada hubungannya, misalnya ada ferromagnetik, jadi sangat bermagnet, tidak bermagnet gitu ya. Misalnya kalau kita bilang besi itu, kenapa besi atau logam itu tertarik oleh magnet? Atau misalnya kita punya magnet, kemudian magnet itu jatuh ke pasir ya. Kemudian kenapa ada sebagian pasir yang menempel ya, atau kita bilang biji-biji, atau anggaplah sebagai biji besi. Jadi batu itu pun mengandung biji besi atau logam sehingga dia bisa tertarik ya. Tapi ada juga yang tidak seperti itu ya. Jadi ada muatan magnet dan tidak. Nah, ini kemudian medan magnet ya, apakah magnet yang di sekitar ya ataupun tidak. Jadi kalau kita berbicara medan magnet, maka ada dua poin yang perlu kita perhatikan, bahwa arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Itu yang, jadi nanti ada hubungannya dengan persamaan ini ya. Ada hubungannya dengan persamaan B ya, medan magnet ya. B dalam vektor. Jadi kita berbicara B dalam vektor, itu berarti menyatakan besaran vektor. Vektor itu besar dan punya arah ya, besar dan punya arah. Nah, satuannya untuk medan magnet yaitu T ya, Tesla ya, medan magnet. Karena itu ya, satuan ini menjadi satu merek mobil misalnya ya, ada merek mobil listrik ya. Nah, sekarang kita lihat ya, medan magnet. Jadi B itu biasa juga kita kenal sebagai kuat medan magnet ya. Jadi ini ada magnet nyatakan utara selatan, kemudian di sini ada arah B ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini arahnya nih ya, dari south, dari utara, dari north, dia berpindah kemana? Dia berpindah ke south, dia berpindah ke selatan. Itu semuanya. Jadi arah-arah garisnya semakin dekat, semakin rapat ya. Selain magnet, ada juga yang kita sebut sebagai gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu nanti bisa kita pakai arah tangan ya, arah tangan atau arah jari ya. Jadi magnet tidak hanya melakukan gaya pada magnet lain, tetapi juga dapat melakukan gaya pada arus listrik. Ini ya, jika kawat yang di arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapatkan gaya dari magnet. Besarnya berapa? Jadi besarnya itu dinyatakan ya, besar dan arah dari gaya itu ya, yang mengalir pada kawat dalam medan magnet itu disebut sebagai apa? Hukum Lorentz ya, hukum Lorentz. Karena ada hukum Lorentz, maka muncul gaya Lorentz. Jadi F sama dengan BIL itu, atau ILB ya. Ini dalam perkalian cross ya, vektor. F-nya adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik, kemudian L-nya tuh vektor panjang pada kawat, dan B-nya adalah medan magnetnya, satuan Tesla ya. Jadi harap perhatikan baik-baik satuan-satuannya. Kalau panjang berarti satuannya meter,
kemudian B itu Tesla, ya. Kalau gaya itu Newton, ya. Nah, itu berhubungan dengan ilustrasi ini. Jadi kalau kita punya magnet U, ya, kemudian kita buat percobaan, ya, kita tempelkan kawat yang melewati medan atau muatan magnet, ya, sehingga menimbulkan apa? Sehingga menimbulkan gaya. Apakah gayanya nanti arahnya ke atas atau ke bawah, itulah sebetulnya yang menyebabkan muncul apa? Muncul yang kita sebut sebagai motor dinamo, ya, motor listrik dengan magnet permanen. Jadi ada motor dengan magnet permanen, ada motor dengan motor magnet listrik, ya. Nah, kemudian kalau motornya itu terbuka, ya, motornya terbuka, maka orang kenal ada yang kita sebut sebagai maglev. Maglev itu apa? Maglev itu adalah motor translasi. Jadi motornya itu menyebabkan atau digunakan untuk transrapid, ya. Jadi kereta api cepat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita pasang kutub positif yang sebelah kiri, ya, baterainya full positif, kemudian arah arus mengalir, ya, karena arus mengalir dari positif ke negatif, maka arah gayanya kemana? Ke bawah, ya. Kalau sebaliknya, sekarang kita balik baterainya, menyebabkan dia bergerak ke arah sebaliknya, maka arah gayanya kemana? Ke atas. Itu medan magnet yang melakukan gaya pada kawat yang dialiri arus listrik. Nah, besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh arus listrik itu kita bisa tuliskan, ya, dengan F sama dengan ILB sin theta. Kalau saya zaman saya sekolah menengah, saya biasa lebih nyaman saya sebut sebagai Bill sin theta, gitu ya, Bill sin theta. Jadi terserah kalian nanti dalam mengingat rumus seperti ini, ya. Nah, tetanya apa? Teta itu adalah vektor atau sudut yang terbentuk antara L dan B, ya. Vektor L dan B, panjang kawatnya dengan medan, ya, kawat medannya. Nah, kalau kita berbicara gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz, maka kita bisa pakai jari, ya, kita bisa pakai jari. Jadi kalau arahnya ini jari kita pakai, ya, ini arah arus ibu jari, maka jari-jari yang lain itu adalah apa? Itu adalah B-nya, ya, B-nya. Jadi kita bisa tahu tuh, ya. Jadi untuk menentukan gaya Lorentz kita bisa gunakan misalnya aturan skrup putar kanan, ya, cari sebagai berikut. Tempatkan vektor panjang kawat dan vektor medan magnet sehingga titik pangkalnya berimpit. Kemudian putar skrup kanan ke arah panjang vektor panjang kawat ke arah vektor magnet. Kemudian arah maju skrup sama dengan arah gaya Lorentz tersebut pada kawat, ya. Nah, ini ilustrasinya, ya. Jadi kita bisa pakai ini, bisa pakai jari juga boleh, ya. Kita pakai jari. Jadi mana yang B, mana yang L, mana yang F, ya. Silakan nanti jadi tergantung kalian mau mudahnya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita berbicara definisi, ya, untuk Teslanya, ya, maka gaya Lorentz itu rumus umumnya kalau sudutnya 90, karena kalau sin 90 kan 1, ya, maka kita boleh abaikan sudutnya. Kalau dia saling tegak lurus, maka F sama dengan ILB atau Bill, ya. Nah, kita apa satuannya? Satuannya adalah 1 Tesla adalah 1 Newton. Jadi 1 Newton itu apa? Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter. Jadi ini satuan resmi, ya. Jadi yang ideal 1 ampere panjang kawatnya, jadi arusnya 1 ampere, kemudian medan magnetnya 1 meter, maka besar medan magnet sama dengan 1 Tesla atau gaya yang bekerja pada kawatnya adalah 1 Newton, gitu, ya. Nah, tapi kalau nilainya berbeda bagaimana? Ini ada contohnya nih, ya. Kawat yang panjangnya 10 meter ditempatkan pada medan magnet dengan kuat medannya 0,01 Tesla. Kemudian
bagian kawat yang dikenai medan magnet sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Berapa besar gaya yang bekerja pada kawat, ya. Nah, kalau kita lihat satu-satu pembahasan ini, ya, I-nya sudah diketahui tadi 100 mA atau 0,01 ampere, kemudian B-nya 0,01 Tesla, tetanya 30 cm, L-nya 10 cm, kita ubah dalam meter menjadi 0,1 meter, ya. Maka kalau kita pakai rumus F sama dengan bil sin theta, ya, I-nya kita masukkan nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan hasil adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Newton, ya. Nah, gaya Lorentz tidak cuma pada benda yang diam, ya, ada juga dan untuk benda-benda yang bergerak. Jadi nanti silakan dibaca secara jelas, ya, poin-poinnya. Ini gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, kalau gaya Lorentz umum ini, ya, F sama dengan ILB atau cross B, ya. Nah, kemudian dengan catatan bahwa arusnya itu sama juga dengan muatan persatuan waktu. Dari ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ya, untuk bab sebelumnya. I sama dengan Q per delta T. Delta T apa? Delta T adalah muatan selang waktu, ya, perubahan waktu. Q-nya muatan. Nah, maka kalau kita hubungkan, ya, antara gaya Lorentz pada kawat berarus, dia menjadi persamaan yang lebih lengkap karena I-nya kita ganti menjadi Q per T, ya. Oke, ya. Nah, persamaan ini, jadi kalau kita lanjutkan, ya, persamaan ini kalau kita lanjutkan, kita dapatkan persamaan gaya Lorentz untuk muatan bergerak, yaitu F sama dengan bakufu. Ya, kalau saya pakainya apa yang sudah saya biasa, ya, bakufu, B QV, ya, QV cross B, ya, bakufu, dimana V-nya ini berasal dari L per delta T. Jadi ini ada prosesnya, ya, ada prosesnya, sehingga kalau kita hubungkan dengan sudut, ya, gaya Lorentz-nya menjadi bakufu sin theta, gitu, ya, atau QVB sin theta. Kita lihat ilustrasi gambarannya. Ya. Jadi di sini ada muatan listrik nih. Kalau muatan listrik dalam medan magnet biasanya kan terjadi apa? Ini bisa terjadi misalnya mengalami pembelokan, ya, akibat adanya gaya Lorentz. Nah, muatan yang bermuatan positif dan negatif membelok ke arah yang berlawanan, gitu, ya. Ini ilustrasi lintasan muatan listrik, ya, akibat adanya medan magnet. Ini ada contoh, nanti contohnya silakan dilihat, ya, proses seperti ini. Setiap subbab itu ada contoh-contoh yang berhubungan dengan rumus. Jadi kalau di pembahasan ini, ya, memudahkan kita untuk bisa mengerti tentang aplikasi dari rumus itu kemana arahnya, ya. Ini ada persamaannya, misalnya sebuah partikel mempunyai massa 200 mg, kemudian membawa muatan 2 kali 10 pangkat min 8 coulomb, ditembakkan lurus, ya, tegak lurus dan horizontal pada medan magnet yang serba sama, yang horizontal dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per second, ya. Jika partikel itu tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnet. Nah, ini kita pakai persamaan apa? Jadi kalau menyelesaikan soal-soal seperti ini jangan sampai kalian keliru, ya. Satuannya harus pakai satuan yang standar. Jadi kalau ini miligram, kita ubah dalam gram, gitu, ya. Kalau misalnya di sini nanti satuannya bukan meter, misalnya sentimeter, ya, misalnya kecepatannya ini kita harus ubah dalam meter per sekon, ya, meter per detik. Nah, persamaannya kalau rumusnya sudah ada, persamaannya bisa kita pakai langsung, ya. F sama dengan, nah ini, ya, jadi persamaan ini bisa kita pakai, ya, dihubungkan dengan gaya gravitasi. Jadi M kali G, F sama dengan M kali G, ya, atau MA. Pertamanya kan MA, massa kali percepatan, karena di sini berhubungan gravitasi, dia kali percepatannya kita digantikan dengan gravitasi, ya, sehingga nilai persamaannya atau hubungannya dihubungkan dengan ini, persamaan F sama dengan F,
ya, karena gayanya sama. Jadi satu bakufu sama dengan chemical ini tinggal dimasukkan saja, sekian kita dapatkan berapa Tesla yang ingin kita cari ya dari persamaan ini. Nah, pembahasannya cukup banyak ya di bagian magnet. Nanti silakan dipilah-pilah bagian-bagiannya, karena di akhir bab ini pun ada contoh soal dan juga ada latihan soal atau ada tugas ya. Ada soal-soal, ada 10 soal kalau tidak salah yang bisa diselesaikan atau dicoba untuk dikerjakan ya. Nah, selain subbab yang sebelumnya, ini juga ada pembelokan lintasan terhadap dalam medan ya. Nah, nanti ada persamaan yang bisa kita pakai. Tapi pada umumnya persamaannya sama. Jadi persamaan yang dasar ya, yang tadi, kalau tadi ini adalah hubungannya dengan gaya ya, karena lintasan bentuk lingkaran misalnya, jadi gayanya kita pakai ini ya, F sama dengan mv kuadrat per R. Terus kalau kita pakai gaya Lorentz untuk gaya sentipetalnya, nah kita pakai bab. Nanti kita hubungkan antara kedua persamaan ini, FL dan FS itu ya, gaya sentipetal dan gaya Lorentz-nya, maka muncul persamaan baru atau hubungan antara keduanya. Nah, ini biasanya ada juga contoh-contoh soal yang berhubungan dengan hal ini ya, jadi bisa kalian gunakan ya. Di sini ada contohnya ya, ada contohnya yang berhubungan dengan subbab itu ya. Misal nih, sebuah partikel mempunyai satu satuan elementer memasuki daerah yang mengandung medan magnet ya, misalnya 0,01 Tesla, lajunya 2 × 10⁻⁷ meter per sekon, tegak lurus dengan medan magnet. Kemudian diamati partikel tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 11 mm. Nah, ini satuannya ingat ya, kecil ya, jadi nanti harus disesuaikan. Tentukan massa partikel tersebut. Jadi kalau Q-nya diketahui ya, satu muatan elementernya 1,602 × 10⁻⁴ Coulomb, B-nya 0,0110 atau 0,01 Tesla, P-nya adalah 2,0 atau 2 × 10⁻⁷ meter per sekon, sudutnya tegak lurus 90 derajat, R-nya adalah 11 mm atau 0,00111 meter, dicoba dalam satuan meter ya. Nah, maka massa partikelnya ya, IBR per V, ini bisa kita langsung pakai ya, persamaan di atas. Jadi hasilnya bisa kita dapatkan nilainya, yaitu 9 × 10⁻⁻31 kilo ya, jadi satuan massa ya. Ini ya ilustrasinya ya. Jadi massa atom dapat ditentukan berdasarkan jari-jari lintasan dalam medan magnet. Nah, ada alat nih ya. Jadi ada alat yang bisa kita gunakan untuk menentukan massa atom ya. Jadi ini kita sebut sebagai spektrometer massa, yaitu alat yang dapat ditentukan massa atom ya. Ini menggunakan apa? Dia menggunakan prinsip gaya Lorentz ya. Nah, di dalam pembahasan spektrometer ini ada yang berhubungan dengan selektron kecepatan ya. Ada yang ini contohnya ya, selektron kecepatan. Kemudian ada hubungan dengan spektrometer massa lengkap ya. Di poin keduanya ini ada lagi ilustrasi gambarnya, ada juga ini ya, ini spektrometer massa lengkap ya, untuk selektor kecepatan dan diam belok ya. Kemudian ini ilustrasinya, jadi ada persamaannya dan ada gambarnya. Ini alatnya ya. Jadi ini alat fotospektrometer massa ya, bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya. Kemudian di dalam spektrometer massa ini ya, karena dia merupakan alat yang teliti, maka alat ini mampu untuk mengukur massa hingga perbedaan satu proton atau satu neutron ya. Jadi di sini ada hubungan dengan massa isotop ya. Jadi isotop itu adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton sama tapi jumlah neutronnya berbeda ya. Jadi ada beberapa teori-teori ya. Jadi teori-teori tentang isotop ya,
Nanti ini sebetulnya ada hubungannya lagi dengan bab terakhir ya, pembahasan ini nih. Ya, pembahasan ini nih. Ada contoh soal ya yang bisa dipelajari. Kemudian yang poin subbab lanjutannya yaitu siklotron. Ya. Siklotron itu adalah alat yang digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Ya. Nah, karena siklotron maka dia sifatnya elektron. Jadi dia menggunakan medan magnet. Jadi menggunakan medan magnet atau medan listrik yang bolak-balik. Ya. Medan listrik yang bolak-balik. Ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasi skema siklotron, ya. Siklotron. Jadi karena prinsipnya medan magnetnya itu hanya berada antara plat elektroda yang berbeda ya, misalnya plat elektroda A dan plat elektroda B misalnya ya. Atau yang mempunyai muatan positif atau juga muatan yang lain atau ya. Jadi sehingga muncul skema siklotron. Nah, ada rumus-rumusnya ya. Rumusnya untuk percepatan partikelnya A sama dengan Q E per M. Q-nya muatan partikel, E-nya kuat medan listrik, M-nya adalah massa partikelnya. Lebih banyak teoritis ya di bab medan kemagnetan ini ya. Kemagnetannya banyak teori-teorinya perlu kalian baca sehingga memperbaiki atau menambah ilmu untuk mengerti tentang rumusnya nggak terlalu banyak sebetulnya, ada hubungan satu dengan yang lainnya ya. Ini pun sama ya dengan tadi, ada hubungannya antara Fs sentripetal, gaya sentripetal dan Fl ya. Tadi kan ada Fs dan Fl ya, sama juga di sini pun ada. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang fenomena gaya Lorentz ya, misalnya untuk menyelidiki suatu material, maka aplikasinya ya itu adalah kita menyelidiki sifat pembawa muatan listrik dalam material itu berdasarkan fenomena. Nah, fenomena itu yang kita sebut sebagai efek Hall. Jadi efek Hall ini adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus. Jadi kalau arah tegak lurus itu berarti sudutnya 90 derajat ya. Jadi tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus arah aliran muatan atau arah arus ya, efek Hall. Nah, efek Hall seperti ini ya ilustrasinya ya. Jadi kalau ada medan magnet, ada arah arus, ini arah arus ya, ini sifatnya tegak lurus karena arah medan magnet dari atas ke bawah, arah arus itu dari kiri ke kanan misalnya ya. Kemudian muncul apa? Muncul arah gaya magnet. Nah, gaya magnet ini arahnya ke dalam ya, karena medan magnet ini tembus ya berdasarkan material, maka kalau kita perhatikan karena ada arah arus maka ada elektron. Nah, elektron itu bergerak dari ya arahnya ya dari sisi yang berbeda ya. Ya, ini adalah ilustrasi untuk elektron yang mengalir dalam bahan membelok ke sisi bahan jika bahan tersebut ditempatkan medan magnet gitu ya. Jadi karena ada medan magnet maka awal arah arusnya itu lurus, dia jadi mana? Dia jadi berbelok gitu ya. Jadi berbelok mengikuti arah medan magnet. Nah, di pembahasan lanjutan tentang kemagnetan, subbabnya ada yang tersebut sebagai Bremsstrahlung ya. Nah, Bremsstrahlung ini berhubungan dengan teori elektrodinamika klasik ya. Nah, peristiwanya adalah misalnya teori elektromagnetik klasik menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik atau GEM ya. GEM itu adalah gelombang elektromagnetik. Sekarang kalau di persoalan Bremsstrahlung ini
ya. Ini digunakan untuk apa? Misalkan kita contohkan dengan elektron dipercepat dengan beda potensial yang besar, ini beberapa ribu volt, ya, beberapa ribu voltmeter. Nah, sehingga terjadi apa? Terjadi tumbukan pada permukaan logam, ya. Nah, sekarang kita lihat rumusnya, ya, rumusnya. Jadi HV sama dengan EV. EV itu elektro, ya. Jadi V adalah frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas yang terbesar, ya. Kemudian H itu konstanta Planck, nilainya ada ya, 6,625 kali 10 pangkat 32 joule second. Kemudian E nya adalah muatan elektron, V nya potensial, ya, yang percepat elektron. Jadi EV itu adalah muatan, E muatan elektron, V nya adalah beda potensial di elektron, ya. Nah, biasa kita juga mau melihat proses terjadinya sinar X, ya. Yang biasa sinar X ini kan banyak dipakai untuk dunia kedokteran, ya, sinar X. Ya, ini kecepatannya ini ribuan volt, ya. Jadi kalau kita lihat sinar X di gambar ini, ya, proses produksi sinar X. Jadi ini yang kita sebut, jadi kalau yang ada ini yang bulat-bulat ini kita sebut atom-atom pada logam. Kemudian elektron itu bergerak atau berkecepatan tinggi menabrak permukaan. Jadi permukaan logam itu ditabrak, kemudian terpancar apa? Terpancarlah sinar X, ya, yang ada warna merah, ya, bergelombang itu, yang ada arah panah itu sinar X-nya. Kita lihat contohnya, ya. Sebuah elektron di dalam tabung hampa dipercepat antara dua elektrode yang memiliki beda potensial 80 kV, ya. Kemudian menabrak anoda. Berapa panjang gelombang elektron yang dihasilkan? Nah, kalau kita perhatikan, E nya adalah tadi, ya, sudah diketahui 1,6, ini nilai tertentu 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kemudian V nya pada potensialnya adalah 80 kV, ya, atau kita ubah dalam kilo, kilonya jadi nolnya kita pindahkan ke kilo, tadi pangkat 3 jadi pangkat 4, ya. Kemudian frekuensi gelombang yang dihasilkan, ya, V sama dengan EV per H. E nya sudah diketahui, V nya sudah diketahui, H-nya pun sudah diketahui, ya. Nilai H-nya tadi sudah ada, konstanta Planck. Kita dapatkan nilainya 1,9 kali 10 pangkat 19 Hz. Ini frekuensi, ya. Nah, beberapa buku pun menyatakan bisa juga ini sebagai F, ya, F frekuensi, ya, panjang gelombang yang dihasilkan, tapi F-nya F kecil, ya, untuk frekuensi. Nah, kalau kita berbicara panjang gelombang, lambda sama dengan C per H. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. P-nya tadi sudah ketahui, kita dapatkan 1,9 kali 10 pangkat 19. Maka kita dapatkan nilainya panjang gelombangnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 11 meter. Gitu, ya. Jadi pembahasan di bab ini banyak ilmu-ilmu baru yang bagus untuk kita ketahui, ya, yang juga berhubungan dengan alam sebetulnya, ya. Kayak misalnya ada sinar aurora. Nah, kita bisa gitu, ya. Aurora itu paling sering kita amati di alam, di mana di awan, ya, pada suatu kondisi tertentu. Nah, bagaimana peristiwanya terjadi, ya. Jadi peristiwa Bremsstrahlung, ya, kalau kita amati di sekitar kutub disebabkan oleh cahaya yang terang, maka muncul yang kita sebut sebagai aurora. Nanti ada gambarnya, ya, aurora kayak apa. Nah, penyebab aurora ini kita informasikan seperti ini, secara sederhana, ya. Misalnya ada sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut tegak lurus, ya, tidak tegak lurus medan magnet. Jadi gitu, ya. Bentuk lintasan partikel berubah menjadi spiral. Nah, ini kayak gini nih. Jadi kalau ada medan magnet melewati daerah yang mengandung, jadi ada kecepatan tertentu, ya, maka
bentuk lintasan partikelnya itu jadi apa? Jadi spiral atau melengkung gitu, kayak per gitu ya. Nah, karena itu kalau kita lihat ke angkasa ya, ada fenomena-fenomena alam yang bisa kita lihat ya, disebabkan oleh hal ini. Nah, misalnya ini ada bumi, kemudian terjadi apa? Terjadi kalau di angkasa ini bentuk spiral itu ya. Jadi partikelnya itu berputar di mana? Dia berputar sebetulnya pada medan magnet ya, berputar pada medan magnet, sehingga nah ini ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai aurora. Nah, ini jenisnya yang kita sebut sebagai aurora borealis ya, yang diamati pada kutub bumi ya, pada kutub bumi. Ini ada contoh soal, nanti contoh soalnya bisa dipelajari ya. Ada contoh soal. Jadi sini di buku ini memang banyak sekali contoh soal dan mudah bagi kita untuk memahaminya ya. Saya ingatkan kalian untuk selalu mengulang materi kita nantinya setelah kita pelajari bersama-sama. Ada lagi contoh soal yang lain ya, misalnya tabung. Jadi kalau kita lihat contoh soalnya, yang pertama adalah partikel bermuatan Q bergerak dengan laju tetap memasuki medan magnet dan medan listrik tegak lurus ya, artinya tegak lurus medan magnet listrik tegak lurus dengan medan magnet. Kemudian apabila diketahui besar instruksi magnetnya 0,2 Tesla dan kuat medan listriknya adalah 6 kali 10 pangkat 4 volt per meter, tentukan V-nya ya, kecepatan atau laju partikel. Ya, kita bisa pakai rumus ini ya, gaya Lorentz dan gaya medan ya, kita pakai persamaannya. Nah, kalau yang kedua itu berhubungan dengan tabung televisi ya. Tabung televisi menggunakan medan magnet yang membelokkan berkas elektron. Elektron ditembakkan pada senjata elektron dalam tabung dengan laju 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Elektron tersebut kemudian bergerak menuju layar yang berjaraknya 20 cm secara horizontal. Selama perjalanan, elektron dibelokkan dalam arah tegak lurus oleh medan magnet sejauh 10 cm. Itu kuat medan magnet yang terpasang dalam tabung. Nah, ini ya, TV-TV tabung ya, TV-TV yang terdahulu ya, mungkin sekarang sudah agak jarang di rumah-rumah ya, tapi mungkin juga masih ada yang memiliki ya. Nah, itu proses terjadi seperti itu. Jadi di sini ada tabung, ya, ini ada elektron yang akan memancarkan. Jadi muncul apa yang kita lihat di sini? Kita akan melihat muncul menghasilkan warna, jadi menyerupai gambar jadinya ya. Jadi prosesnya tidak langsung kita biasa. Kalau kita nonton TV sekarang sudah pakai TV layar datar atau misalnya LCD ya, LED. Nah, tapi terdahulu orang menemukan TV itu dari yang tabung hitam putih dulu ya, habis hitam putih nanti baru jadi berwarna, muncul TV flat, habis TV flat muncul TV layar TV LED ya, atau LCD gitu ya. Jadi proses teknologi itu berkembang, mengakibatkan ada hal-hal yang juga sudah ditinggalkan ya. Tapi sebetulnya TV-TV tabung atau ini masih ada juga yang dipakai ya untuk di dunia kedokteran ya. Ini ada soalnya ya, silakan nanti dicek atau dipelajari. Jadi ya di sini ada setiap pembahasan kita ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, ada banyak contoh soal, nanti silahkan dipelajari. Bagaimana guys? Pembahasan mata kuliah fisika dasar 2 yang berhubungan dengan kemagnetan. Semoga dapat dimengerti ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.